Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang baru aja nyelesain season 3-nya. Ya, jadi berhubung masih hangat dan ada juga yang beberapa nanyain di kolom komentar mengenai adaptasi lanjutannya itu bagaimana. Dan apakah akan terjadi setelah Kei dan Ayano Koji ini tuh jadian. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, jadi untuk adaptasi next seasonnya ataupun season keempatnya itu sendiri masih belum ada kabarnya ya. Namun kalau kalian itu masih penasaran dengan lanjutan untuk season ketiganya itu sendiri, kalian bisa lanjut baca light novelnya. Untuk volume pertama dari tahun keduanya itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan second year. Dan itu juga berlaku untuk kalian yang ingin baca manganya. Kalian bisa baca ataupun mulai baca dari chapter 1 untuk tahun keduanya itu sendiri. Dimana banyak hal menarik yang hadir di pembukaan volume tersebut, seperti Sukishiro yang akan mulai menyewa salah satu murid non-wet room untuk mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah, serta munculnya anak-anak dari wet room yang pada volume ke-1 ini itu sendiri masih belum di-reveal identitasnya, karena berbaur dengan beberapa karakter baru yang ada di kelas 1. Nah, jadi di antara anak-anak tersebut itu ada yang bernama Ichika, Yagami tapi nggak bawa Death Note, terus ada Husen dan juga Nanase. Tuh, di awal next season nantinya juga cerita akan mulai berfokus ke ujian khusus lagi nih, mirip-mirip kayak ujian Paper Sevel di season keduanya kemarin. Namun kali ini tuh pasangan ujiannya itu berasal dari anak-anak kelas 1, dimana hal itu menjadi masalah bagi ya Ayano Koji dan juga si Horikita. Dimana pada tahun ajaran baru tersebut Sukishiro telah membagikan sebuah sayembara ya mengenai siapapun yang berhasil mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah akan mendapatkan hadiah yang cukup besar banget, yang membuat anak yang berhasil tersebut itu akan hidup makmur selama dia itu berada di sekolah elit tersebut. Ya, setidaknya lebih dari 20 juta poin pribadi yang akan Sukishiro ini tuh berikan sebagai imbalannya. Nah, dalam proses memenuhi syarat dari ujian tersebut, Horikita yang ditemani oleh si Ayano dan juga Sudo akan mulai mencari pasangan ujian dari kelas 1D. Dimana pada proses kali ini tuh juga, Horikita yang masuk ke kelas dengan potongan rambut yang baru gitu kan mulai menarik perhatian Sudo dan juga Kushida, bahkan anak-anak satu kelas juga sih. Dimana saat Sudo merasa terpesona dengan tampilan barunya si Horikita, Kushida malah terasa tersaingi, dimana ia berkata kalau ia juga akan mencoba untuk merubah gaya rambutnya menjadi lebih panjang daripada yang sekarang. Ya, hal itu Kushida lakukan agar ia tidak terlihat mirip sama seperti si Horikita. Cewek kalau samaan itu emang nggak mauan gitu kan. Nah, singkat cerita, banyak dari pemimpin kelas lain ya, seperti Arisur, Yuen, itu udah mulai bergerak gitu terlebih dahulu untuk memenangkan ujian sambil menjatuhkan kelas lain. Seperti Ryuen yang menggunakan kekuatannya untuk mengancam adik kelas untuk tidak mengambil kesepakatan dengan anak-anak dari kelas 2A atau kelasnya si Arisu. Bahkan Ryuen juga mengancam anak-anak kelas 1D agar menolak semua tawaran dari kelas 2D, yaitu kelasnya si Horikita. Dimana hal ini tuh membuat Horikita yang tidak punya banyak poin kelas ataupun poin pribadi sulit untuk menjalin kontrak dengan para adik-adik kelas. Terlebih lagi, Horikita juga harus mencari pasangan ujian yang cocok untuk berpasangan dengan si Sudo. Nah, singkat cerita, meskipun sulit, Horikita akhirnya bertemu dengan anak yang bernama Ichika, di mana Ichika yang merupakan salah satu murid dari kelas 1 yang cukup top banget lah gitu kan, berasal dari 1A, memberikan kesempatan kepada Sudo untuk menjadi pasangannya di ujian nanti. Tapi tentu aja hal itu ada syaratnya, di mana syarat dari kesepakatan tersebut itu adalah anak kelas dari 2D harus bisa membuatkannya itu makanan yang cukup nikmat untuk dia santap sebelum ujian dimulai, di mana hasil dari kesepakatan tersebut itu ditentukan dari rasa makanan yang akan dia cicipi. Dan bukan hanya itu saja, Ichika juga meminta kalau Ayano Koji Senpai adalah orang yang memasak untuk dirinya. Nah, selain momen belajar bersama dengan Ayano, Kei yang bakalan kita lihat nanti pada next seasonnya, kita juga akan melihat bagaimana Kei yang ditampar oleh si Sato ya akibat telah berpacaran dengan si Ayano Koji. Dimana walaupun ada perdebatan di sini, namun saat Kei meminta maaf kepada Sato, Sato pun mulai menerima apa yang telah terjadi. Dan hubungan Sato bersama dengan Kei masih tetap terjaga sebagai seorang sahabat. Walaupun di sini ya Sato masih berusaha untuk bisa merebut hatinya si Ayano Koji. Oh ya, puncak dari volume pertama kali ini tuh sendiri ataupun di next seasonnya untuk animenya itu sendiri terletak pada pertarungan antara Hosen versus Ayano Koji, di mana hal ini tuh terjadi saat Hosen ini tuh mencoba untuk memeras Horikita dengan cara kekerasan. Ya, jadi Hosen akan bernegosiasi dengan Horikita dengan harga yang cukup tinggi banget lah gitu kan, yang harus dibayar sama si Horikita kalau mau kerjasama sama anak-anak dari kelas 1D. Namun tentu aja Horikita menolaknya, di mana Horikita dengan tegas tidak akan menggunakan poin kelas untuk melakukan kerjasama. Dan itu membuat Hosen merasa marah karena telah ditolak oleh si Horikita.
So, di sini Sudo mencoba untuk menolong Horikita ya dari si Hosen, namun tindakannya itu sia-sia. Karena Hosen itu lebih kuat lah daripada si Sudo itu sendiri. Dan untuk beberapa saat, Hosen mengeluarkan sebuah bilah pisau dapur dari kantongnya, mencoba untuk melukai Horikita dan juga Sudo, di mana saat Hosen menyerang dengan pisau tersebut, Ayano Koji dengan cepat maju dan dengan sengaja menusukkan tangannya dengan pisau yang dipegang sama si Hosen, yang mengakibatkan tangannya si Ayano Koji ini tuh terluka dan juga berdarah. Nah, jadi di sini tuh Ayano Koji dengan sengaja masuk ke dalam rencananya si Hosen ya untuk mengcounternya langsung dengan sangat cepat, di mana Ayano tahu kalau Hosen akan melukai dirinya sendiri dengan pisau tersebut dan akan mulai memfitnah anak-anak dari kelas 2D yang ada di sana, khususnya itu adalah si Ayano Koji. Dan plot twistnya, pisau dapur yang digunakan sama si Hosen tersebut adalah pisau dapur miliknya si Ayano Koji yang dicuri sama Ichika saat proses tes memasak sebelumnya. Dan balik lagi ke kondisi Ayano versus Hosen, di mana pada saat itu Ayano mengatakan kalau Hosen telah melukai dirinya. Terlebih lagi ada banyak saksi mata di sana dan kamera CCTV di lokasi tersebut. Jadi ya, Ayano ingin Hosen menjadi bidak anak kelas 2D dari sekarang dan mengikuti apa yang dikatakan sama si Horikita, karena jika tidak, Ayano akan melaporkan Hosen ke pihak sekolah atas percobaan pembunuhan, dan itu udah pasti membuat Hosen langsung dapat tiket pesawat pulang kampung alias DO gitu. Nah, Hosen yang tidak menyangka Ayano bisa membuat kondisi seperti itu dengan sangat cepat, di mana sebelumnya ia berhasil membuat Horikita ini tuh terpojokan, namun akhirnya menyerah, di mana Hosen juga merasakan genggaman tangan Ayano Koji yang begitu kuat banget dan tidak tergoyahkan, membuat Hosen menyadari kalau Ayano Koji adalah anak yang sangat kuat banget. So, sebelum mereka bubaran gitu kan, Hosen dan Nanase juga mengatakan kalau ada isu yang sangat besar di kalangan anak-anak kelas 1 tahun ini, yaitu mengenai sebuah sayembara terhadap Ayano Koji, yang mana siapapun yang berhasil mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah tersebut akan mendapatkan imbalan poin pribadi yang begitu besar banget. Nah, mendengar hal tersebut, Sudo dan Horikita merasa tidak percaya, namun Ayano menanggapinya dengan sangat dingin dan membiarkan Nanase dan Hosen pergi dari sana. Oh ya, soal hasil dari pertandingan Ayano versus Horikita sebelumnya, hasilnya akan bisa kita lihat nanti pada next season, di mana Ayano menang dari Horikita dengan menjawab semua soal ujian matematika tanpa ada yang salah satu soal pun. Ya, hal yang membuat Horikita bahkan anak kelas 2D itu sendiri terkejut dengan hasil tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah poin besar ya pada lanjutan animenya Classroom of the Elite untuk next seasonnya. Yang aku sendiri kurang yakin apakah namanya akan jadi season keempat atau Classroom of the Elite Second Year. Yang aku juga kurang yakin apakah ini anime bakalan dapat adaptasi lanjutannya dalam waktu dekat atau tidak. Ya, mungkin 3 atau sampai 4 tahun lagi kalaupun mereka niat gitu kan buat adaptasi animenya, ya kita tunggu aja lah gitu kan kabarnya bagaimana. Dan ya intinya lanjutan animenya sendiri bisa kalian mulai dari membaca light novel untuk volume pertama dari tahun keduanya yang akan menampilkan hal-hal menarik lainnya dari sisi Ayano Koji. Apalagi anak-anak dari Wet Room udah mulai bergerak gitu kan, udah pasti bakalan seru banget lah untuk second year-nya nanti. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara mengkoreksinya di kolom komentar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.